saya bersama teman-teman ketemu sama Pak Jokowi makan siang di Mega Kuningan. Oke. Jadi baru benar gitu. Dan di situ Pak Jokowi juga menceritakan. Secara langsung kepada abang menyampaikan itu? Iya. Jadi kan nggak mungkin dua orang pemimpin ini membohongi kita. Nah, harusnya kan sebagai bapak, Pak Jokowi bisa tinggal panggil ajudan, telepon Mas Wapres sekarang. Isu matahari kembar, isu ijazah palsu, isu pemaksulan ini, tuntutan 8 ini, termasuk undang-undang reformasi itu dalam rangka membuat kekacauan dan adu domba. Nah, intinya bukan ke Mas Gibran, tapi intinya adalah Pak Prabowo. Ini berbahaya. Kalau saya lihat apa yang mereka lakukan sebenarnya kudeta terselubung. Selamat sore abang. Selamat sore adikku. Sehat-sehat ya? Sehat selalu. Oke. Ini terpaan badai politik luar biasa akhir-akhir ini. Ya. Ini sekian banyak komentar orang ini. Ada yang bingung juga. Abang ini Prabowo atau Jokowi sebenarnya? Saya? Ya. Oh, dengan sangat mudah saya katakan bahwa saya adalah Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kedua-duanya ya? Berarti Kedua-duanya. Kiri kanan. Ya, jadi di sini Pak Jokowi, di sini Pak Prabowo, di tengah merah putih. Di tengah merah putih. Ya. Wah, ini berarti tidak sedang dihadapkan dua pilihan yang... Oh enggak, karena ya? kalau mereka berpisah, otomatis saya patah hati dan saya akan mundur. Jadi pulang kampung jadi petani. Udah Ya, kalau mereka udah soulmate ya. Jadi. mereka pecah ya kan, nah, saya pastinya akan patah hati. Ya, saya akan tinggalkan hiruk pikuk dunia politik lah intinya itu. Nah, mengenai isu capres ini, capres dan pencapresan menuju 2009 ini, sekian banyak isu yang tersebar ini. Abang berada di dua sisi yang menjadi lokus dari politik saat ini. Gitu. Dan dilihat apakah Pak Gibran ini bakal nyali Pak Prabowo nih? Sangat tidak mungkin ya, karena satu sebenarnya terlalu jauh kalau kita bicara bahwa Mas Gibran ataupun mengenai Capres 2029. Karena kita lihat baru 6 bulan pemerintahan ini berjalan dengan begitu banyak tantangan. Jadi saya meyakini bahwa Mas Gibran akan mendampingin Pak Prabowo hingga 2029 sebagai cawapres. Dan nantinya apabila memang situasi Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran ini bagus, berhasil, sukses kemarin merealisasikan janji-janji kampanye yang kemarin. Iya, di Asa Citanya. Saya yakin masyarakat pasti merestui mereka berdua lagi akan menjadi capres dan cawapres di 2029-2034. Dua periode ini berarti ya. Dan itu memang ya harapan itu termasuk harapan saya. Tapi kalau Mas Gibran mau mencapreskan sendiri tanpa Pak Prabowo, saya juga nggak akan jadi tim suksesnya Pak Gibran. Mas Gibran. Karena saya saat ini kita butuh satu pasang sosok yang kuat, yang tujuan utama kita waktu itu kemarin saya dan juga mungkin mayoritas masyarakat, teman-teman relawan, partai, pendukung termasuk Pak Jokowi, kita membutuhkan sosok yang kuat, dalam hal ini Pak Prabowo ya, yang ingin agar Indonesia ini bisa maju menuju Indonesia Emas 2045. Karena kita ingin agar bonus demografi kita ini dengan begitu banyak anak-anak muda yang potensial ini, supaya Indonesia ini bisa menjadi negara maju, bukan negara gagal, ya kan? Seperti yang kita lihat yang terjadi di negara-negara Afrika atau Amerika Selatan. Makanya saya ingin agar Pak Prabowo dan Mas Gibran menyelesaikan dengan baik hingga 2029. Dan apabila nanti 2029 sampai 2034, saya tetap ingin agar Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi keinginan saya wajar dong ya. Makanya sekarang saya bersama teman-teman tuh ingin agar Prabowo Gibran 2 periode. Sampai dengan 2034. Ya, tapi itu terserah. Kalau orang lain nggak setuju ya silakan. Tapi
saya meyakini ini kenapa? Karena kami punya tujuan yang mulia untuk bangsa kita, untuk anak cucu kita. Agar memang berkesinambungan gitu loh. Seperti halnya dari Pak Jokowi dilanjutkan oleh Pak Prabowo sekarang. Jadi makanya kemarin Pak Prabowo menceritakan bahwa keberhasilan swasembada beras dan lain-lainnya itu, ya kan, swasembada sekarang kan mau jagung, telur, ayam, ya kan, itu juga sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi, sebelumnya. Ya, Kan kemarin Pak Prabowo ada 28 kebijakan beliau yang hasilkan dengan 100 sampai 200 lebih produk dari kebijakan itu. Oke, baik. Nah, kalau melihat situasi pencapresan ini memang menarik ya bahwa paket Prabowo Gibran ini harus tetap bertahan walaupun dihantam oleh badai kritikan dari sekian macam, bahkan dari dalam internal sendiri gitu. Nah, tapi saya coba mengambil lebih spesifik bahwa dari dalam itu kan ada orang bilang bahwa ada keterlibatan Pak Jokowi juga yang dikatakan sebagai matahari kembar dan sebagainya. Dan tapi ada hal yang menegasikan itu kemarin, ya pernyataan Pak Prabowo kemarin dengan rapat kabinet kemarin bahwa hubungan beliau dengan Pak Jokowi itu baik-baik saja. Apakah benar seperti itu? Jadi gini, kemarin kembali lagi ya, saya update baru kemarin berapa hari lalu ya, ini kalau nggak salah hari Kamis lalu, 4 hari lalu lah, saya bersama teman-teman ketemu sama Pak Jokowi makan siang di Mega Kuningan. Jadi baru benar gitu, dan di situ Pak Jokowi juga menceritakan mengenai bahwa beliau tidak pernah cawe-cawe atau intervensi Pak Prabowo. Secara langsung kepada abang menyampaikan itu? Iya, kepada saya dan teman-teman, ya kan. Jadi bahwa Pak Jokowi mengatakan bahwa sama seperti Pak Prabowo. Pak Prabowo itu hanya menelpon kurang lebih hanya 3 kali apa 5 kali lah, aku lupa ya. Termasuk yang Pak Jokowi cerita bahwa waktu malam tahun baru, itu Pak Prabowo nelpon Pak Jokowi jam 1 malam. Nah, terus setelah itu ada telepon sebelumnya atau sesudahnya. Jadi hanya mungkin 3 kali apa 5 kali lah. Selama menjabat selama presiden, 6 bulan ini. 6 bulan ya. Nah, jadi intinya bagaimana mau cawe-cawe ya. Pak Prabowo juga mengatakan bahwa nggak tiap hari beliau nelpon Pak Jokowi kan. Koordinasi Pak Jokowi. Jadi kan nggak mungkin 2 orang pemimpin ini membohongi kita, menipu kita. Memang kejadiannya kan kayak begitu. Gitu loh. Jadi yang bilang intervensi, termasuk jangankan ke Pak Prabowo, ke Mas Gibran aja, ke Mas Gibran nih, Pak Jokowi juga tidak intervensi, walaupun itu anaknya. Nah, saya pernah 1 kali ketemu Pak Jokowi bilang, Mas Silver, ya udah sampaikan aja ke Mas Gibran. Aku dalam hati saya kan, ya Pak Jokowi bisa, nanti Mas Silver gimana, sering ketemu Mas Gibran? Saya bilang ya kadang sering, kadang enggak, saya bilang gitu kan. Oh ya udah nanti ketemu aja, katanya begitu kan. Nah, harusnya kan sebagai bapak, Pak Jokowi bisa tinggal panggil ajudan, telepon Mas Wapres sekarang. Ya. Tapi itu nggak dilakukan gitu. Jadi biar saya bertemu sendiri, atau paling nggak nanti ya saya nggak tahu juga, pokoknya Mas Gibran nyari saya atau apa begitu. Intinya begitu. Jadi memang saya lihat nggak ada gitu loh bahwa Pak Prabowo ini bonekanya Pak Jokowi, itu bohong banget. Pak Prabowo ini adalah presiden. Nah, jadi setelah bersama teman-teman ngobrol, akhirnya Bapak minta saya antar beliau ke RSPAD untuk. Oh ya, kemarin nih. Ya. Jadi di mobil hanya saya, Pak Jokowi, terus ajudan sama sopir. Terus di belakang ya ada Ada bisik-bisik apa nih? Kalau satu mobil ini biasanya agak sedikit rahasia atau? Ya, ada banyak kejadian rahasia yang cerita yang intinya bahwa saya mengatakan ke Pak Jokowi bahwa kita ini mau dipecah belah gitu loh, ya kan, antara Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya kan. Terus saya cerita bahwa yang kami dapati bahwa ada dari pihak-pihak di dalam negeri
dalam negeri dan di luar negeri. Terus Pak Jokowi juga membenarkan lah, intinya beliau juga tahu itu. Nah, terus yang kedua, beliau cerita masalah yang ijazah itu. Oke. Terus Pak Jokowi bilang, ya gimana Mas, saya kan juga nggak enak sama keluarga, sama tetangga, teman-teman. Saya dihina gitu loh, mereka sampai berani geruduk ke rumah gitu kan. Ya saya juga kasihan juga ya, maksudnya ini gila ini seorang presiden dari ratusan juta rakyat yang dihormati di luar negeri dan dihormati oleh sebagian mayoritas rakyat, terus dihina, difitnah oleh orang-orang yang menurut saya kurcaci nggak karu-karuan ini. Ya, yang mereka sendiri memang suka tukang hoax gitu loh. Orang yang berani melawan asing. Contohnya bagaimana kita bisa mengambil kembali itu Freeport. Oke. Ya kan? Terus mengambil alih juga ladang-ladang minyak dan sebagainya, pertambangan, Chevron dan sebagainya. Terus orang yang ya bukan saya mau merendahkan Ibu Mega ya, tapi orang yang kemarin di Pilpres bisa mengalahkan Ibu Megawati. Ya kan? Ya kita harus jujur lah. Terus Pak Anies. Ya kan? Pak Surya Paloh dan sebagainya gitu loh. Ya kan? Nah, di belakangnya Anies kan ada lagi siapa? Kita tahu. Oke. Ya kan, senior itu. Dan Pak Jokowi bisa bersama kita dengan tim itu meng-create gitu loh. Ya kan, termasuk Pak Prabowo akhirnya menang Pilpres di 2004. Termasuk Pak Jokowi bisa menang di 2019. Terus kalian ini, ya aku bukan ngomong ya, maksudnya kita lihat kayak yang sekarang ini kan si Roy Suryo ya. Aku bukan. Kabarnya terakhir mereka merasa dikriminalisasi gitu ya? Ya, termasuk si Abraham Samad. Abraham Samad juga dan ngomong begitu. Terus kemarin lagi ada Profesor Iqrar Nussabakti. Ya, Profesor Iqrar Nussabakti. Tapi Pak Abraham Samad ada alasan apa kira-kira beliau meminta Pak Jokowi untuk mencabut kembali laporan itu? Ya karena mereka tahu pasti ini masuk penjara semua, nggak ada obat. Jadi gini loh, orang menuduh seseorang membuat atau mempunyai ijazah palsu, tapi mereka sendiri nggak punya bukti dan fakta gitu loh. Ijazahnya nih mana gitu loh. Yang mereka punya ijazah yang palsu ini, mana ijazahnya, nomor berapa ijazahnya, dipalsukan tahun berapa, oleh siapa, itu belum ada. Jadi kan hanya di sosial media, bukti-bukti digital sosial media, tapi mereka nggak punya bukti otentik gitu. Kan ada bukti dua, bukti digital dan ya analog, kan? Dan data analog atau otentik itu. Mereka nggak punya, yang megang kan hanya Pak Jokowi. Siapapun nggak punya gitu loh. Mungkin di kampus UGM pun hanya mungkin salinan ya, kalau umpama ada salinan biasanya. Kayak dulu ya intinya itu. Jadi menurut saya ini sangat amat konyol dan kawan-kawan ini udah halusinasi ya. Menurut saya sudah stres akut lah. Ya kan, mereka kemarin menantang supaya dibawa ke pengadilan, diperlihatkan. Sekarang Pak Jokowi udah jalankan karena beliau juga udah merasa dihina, termasuk juga bukan beliau sendiri, keluarga, sahabat, masyarakat kita juga. Kan kalau mau kita ngomong ya pasti otomatis mayoritas masyarakat pasti akan di Pak Jokowi, gitu loh. Kalau yang kita lihat, kalau di sosial media sih mungkin bela ke mereka, karena sosial media kita juga ya kan dikuasai orang-orang yang nggak ada kerjaan, pergi ketik-ketik hoax, ketik-ketik maki-maki, ya kan? Tapi ada juga yang bilang ini bahwa Pak Gibran juga diduga narkoba dan juga jasanya juga bermasalah. Itu apakah benar, Abang sebagai orang yang sangat dekat dengan ini ya, maksudnya kasihan sekali ini. Saya kasihan yang menuduh otaknya ini kok udah korslet. Kamu menuduh kita menuduh orang narkoba, harus ada bukti dong. Kapan penangkapannya?
ada nggak barang buktinya, umpama ekstasinya, ganjanya, ataupun sabu-sabunya mana gitu loh. Alat-alat perlengkapannya untuk memakai itu mana, ya kan? Kan nggak ada gitu loh. Ini kalau kita Mas Gibran balik lagi lapor, masuk penjara lagi. Kasihan ini kadang-kadang kan orang-orang adik-adik atau teman-teman yang nggak ngerti apa-apa pergi ngomong sembarang, ya kan? Termasuk si Abraham Samad, ya kan? Kalau yang bermasalah kan dia ke waktu itu pemalsuan apa segala macam, dia sama perempuan, ya kan? Oke, waktu menjabat sebagai ketua KPK, kepala KPK waktu itu ya, ketua KPK dia ada sama perempuan lah, terus pemalsuan apa ya, KTP apa segala macam lah waktu itu. Ya, arahnya ke sana, pemalsuan dokumen. Iya, jadi maksudnya gini loh, kita menuduh orang kamu sendiri nggak bersih, gitu loh. Kecuali kamu bersih suci dalam debu, ya kan? Itu pun tidak boleh kita menjudge orang tanpa bukti, gitu loh. Oke, baik, memang situasi ini butuh pembuktian ya yang lebih jelas soal dengan walaupun ada yang mengatakan berlindung di balik dugaan, kata dugaan sebagai dugaan untuk berlindung dari hukum gitu, dugaan, tapi sebenarnya arahnya untuk menyoroti secara itu bagaimana? Kan celah-celah hukum juga mau bilang dugaan itu kan bisa digali. Nanti kan bahasa itu kan nanti ada sebenarnya kan masalah dugaan itu salah satu dari saksi ahli yang ngomong. Tapi itu bukan juga yang yang utama. Kan ada benar-benar barang buktinya, penuduhan itu apa segala macam. Ya kan, nanti yang bisa membuktikan adalah pengadilan gitu loh. Jadi nggak bisa juga seenaknya kita menuduh orang, kita juga nggak pernah lihat ini orang lagi teler gitu apa kan. Ada banyak yang menganalisa, ada mereka menganalisa katanya dari gimmicknya, wajahnya Pak Gibran, matanya dan gerak-geriknya itu seperti orang itu. Soto ini. Kira-kira enggak lah, itu mah omong kosong aja, enggak lah. Ya kan, saya sih melihat kalau sebagai orang yang beragama, Pak Jokowi, Mas Gibran, mereka sholat, waktunya sholat terus. Yang enggak sih, kalau mama kita juga nggak ada yang aneh ya. Saya kadang-kadang sama Pak Jokowi, Mas Gibran itu kalau makan saya duduk jauh-jauh, mereka panggil suruh duduk di sini gitu loh. Yang saya lihat adabnya juga bagus, terus Mas Gibran sangat sopan, terus kadang-kadang kayak bawa barang-barangnya juga dia bawa barang sendiri, nggak yang sok perintah-perintah ngatur-ngatur pas pampres dan sebagainya, enggak ya. Terus kadang-kadang kalau beliau ke toilet gitu kan, mau ngasih teman-teman yang tukang bersih-bersih uang gitu, saya tips saya mau kasih begini, jangan bang, aku aja katanya. Jadi kemanusiaannya ada gitu. Iya, jadi aneh ya. Jadi gini loh, ada orang yang memang punya muka, punya gaya, ya kan, memang beda-beda dengan kita. Ada orang gitu, ada orang dia diem. Gitu, nggak ada masalah. Tuhan kan menciptakan orang dengan masing-masing pribadi dan masing-masing roman muka atau tubuh dan gayanya yang tersendiri gitu loh. Nggak bisa juga kalian sok jadi Tuhan atau jadi psikolog, psikiater. Yang ngomong orang-orang di emperan baru ngomong seolah-olah dia ini psikiater atau psikolog gitu loh. Nah, kabar terakhir Pak, apakah Pak Jokowi ini dihadapkan dengan situasinya begitu banyak serangan dari semua sisi, katakan gitu? Apakah stres? Waduh, Pak Jokowi sih guyon kan. Setelah sama teman-teman itu ya ada guyonan cerita, ya kan, cerita begini begitu, terus di situ sama saya satu mobil ya, ada cerita yang serius, ada cerita yang ketawa-ketawa. Jadi kita ke rumah sakit bukan dalam rangka pemeriksaan jiwa atau beliau ada sakit. Bapak pemeriksaan gigi. Mungkin giginya sakit karena ngetawain ini mereka ini. Jadi Pak Jokowi hanya periksa gigi, terus nggak ada yang berubah sih. Beliau happy aja, terus malah nama saya itu guyonan. Saya baru kemarin datang waktu acara itu dia ketawa katanya. Ketawain saya. Karena mungkin mereka lihat di TV gitu. Saya bilang nggak apa-apa Pak, soalnya mohon maaf. Memang beginilah, saya bagian di depan yang kena hajar bagi saya nggak ada masalah. Saya nggak takut sama siapapun gitu loh. Sepanjang
ini mengandung kebenaran, saya bilang gitu. Jadi Bapak juga ketawa lihat-lihat saya kan, teman-teman juga gitu. Jadi ya Pak Jokowi mah nggak ada stres-stresnya. Secara kesehatan mental beliau itu aman ya? Nggak ada. Baik, jadi gini, Bang, kalau aku melihat ya, Pak Jokowi sebagai manusia, dia mencapai titik tertinggi di bidang politik loh. Dari wali kota dia berhasil di Solo, beliau. DKI ada keberhasilan. 2 periode jadi presiden, banyak keberhasilan. Ya kan? Terus beliau bisa mendukung Prabowo Gibran. Terus mayoritas kemarin yang beliau endorse, kepala daerah jadi. Dia punya anak-anak yang baik, bagus, punya cucu, punya istri yang baik. Apa yang mau dia stres? Ya kan? Ya sama seperti saya, orang bilang, wah penjilat Mulyono lah. Silakan aja ya kan. Bila perlu aku mau bikin kaos penjilat Mulyono dan Gemoy. Jadi yang penting hidup saya happy, saya dengan keluarga happy, saya nggak punya utang, nggak ada yang nyari-nyari saya gitu loh. Terus untuk makan 3 kali sehari cukup, ya kan, 1 piring, ya kan. Saya udah menata kira-kira hidup saya berapa tahun, berapa puluh tahun, tabungan saya cukup. Jadi nggak, waktu tua saya nggak minta-minta duit sama orang atau pergi ngutang-ngutang. Ya, jadi Pak Jokowi pun saya yakin begitu. Ya gimana maksudnya? Kalau saya melihat orang ngomong nikmat apa lagi yang kita dustai, itu terjadi. Karena Tuhan memberikan begitu banyak rezeki, begitu banyak capaian-capaian beliau yang hasilkan gitu loh. Terus saya yakin sekali beliau dicintai mayoritas rakyat. Ya kan, kalau nggak mungkin dong menang Pilpres. Nggak mungkin menang pilkada, nggak mungkin menang. Kita ngomong fair aja, nggak usah nanti kalau kita bilang hasil survei tingkat kepuasan nanti orang bilang dibikin. Tapi kita itu aja. Masa sih Pak Jokowi wali kota Solo 2 kali menang ini ya kan? Terakhir hampir 90% curang, ya kan? Gubernur DKI masa curang, terus jadi presiden 2 kali curang, gitu. Masa semuanya curang sih gitu loh. Jadi ini kenyataan yang para pembenci ini, tukang adu domba harus melihat kenyataan gitu loh. Kalau kalian kan kita lihat, ya saya bilang tadi Roy Suryo, ya, dengan segitu banyak kasus-kasus dia ya. Mulai dari zaman menjadi Menpora dulu gitu. Ya, jadi masalah panci itu ya kan, walaupun dia bilang itu nggak benar, tapi kan ya dari Kemenpora kan bikin surat gitu loh, ini loh daftar, loh ini institusi resmi gitu loh, dan ya harusnya dia melaporkan balik gitu loh, ya kan, Kemenpora. Terus dia masuk penjara yang stupa Candi Borobudur. Belum lagi kasus-kasus yang lain, dia mau ngurusin kasus porno lah, apalah yang ribet semua kan, termasuk jejak-jejak digital. Iya, yang dia ngamuk-ngamuk waktu mau naik pesawat lah, kan menurut saya yang ya dia punya jejak yang buruk gitu loh. Terus mereka mau menghantam orang yang baik, orang yang bersih gitu loh, orang yang berhasil dalam hidupnya, kan lucu. Gitu loh. Abang mereka nggak kebagian jatah juga gitu kemarin? Ya ada juga sih. Ya kebanyakan begitu, kayak yang temen yang mau maksulkan Mas Gibran. Mengenai jenderal-jenderal itu. Mengenai jenderal-jenderal ini abang yang mengusulkan pencopotan Pak Pres Gibran ini, di podcast sebelum kan abang mengatakan bahwa abang cukup dekat dan tahu persis siapa jenderal-jenderal itu. Ya. Apakah ada kepentingan tertentu sampai terjadinya ada usulan seperti itu? Ya, kalau mau cerita senior-senior ini, ada beberapa yang saya kenal, ada yang cukup lumayan akrab, ada juga yang kenal biasa aja. Ya, contohnya ada yang mantan Kasat. Mantan Kasat, ya. Terus 2014 itu aku sering ketemu bareng deh. Waktu pemenangan Pak Jokowi. Ya kalau mau bilang kerjanya waktu pemenangan juga enggak ya, karena ya mereka hanya acara datang gitu. Seremonialnya. Seremonial sama istrinya. Istrinya pun saya kenal dekat. Gitu.
istrinya saya kenal dekat. Jadi kalau umpama ada orang bilang, emang Bang Sil kenal? Ya kenal lah. Orang sering makan bareng gitu loh, ya kan? Nah, saya cerita waktu 2014 setelah usai Pilpres, sudah mau mendekati pengumuman menteri dan sebagainya. Nah, beliau, Bapak ini mantan Kasat ini pergi lobi ke Solo, ketemu ibunya Pak Jokowi supaya jadi menteri lah atau apalah. Tapi intinya Ibu Pak Jokowi waktu itu mengatakan bahwa beliau nggak ikut-ikut masalah itu. Terus pulanglah ke Jakarta, mereka ketemu saya tuh di Citos. Terus punya kantor di DHN 45 Gedung Juang. Kami sering nongkrong di situ. Jadi bukan saya bilang nggak kenal, mereka tahu saya tahu mereka gitu loh. Udah saling mengenal satu Ya, sama lain, makan bareng di situ. Terus mereka minta saya yang melobi Pak Jokowi. Tapi kan saya juga melihat bahwa kok saya orangnya kalau mau berjuang dari dulu itu tidak minta menargetkan jabatan atau uang atau proyek ya. Jadi memang nggak bisa, nggak kena gitu lah sama saya. Makanya saya nggak mau ngomong ke Pak Jokowi. Terus yang kedua ada lagi mantan yang Menteri Agama. Menteri Agama ini yang menolak untuk pembubaran FPI ini ya sebelumnya gitu. Sebenarnya tidak gitu loh. Pembubaran FPI, dia kan bilang dia dipecat karena pembubaran FPI kan. Ya. Padahal salah gitu loh. Karena yang membubarkan FPI ini bukan Kementerian Agama, tapi ada 6 badan. 6 badan. Jadi itu ada SKB 6 menteri kalau nggak salah. Iya, ada menteri koordinator. Jadi ada Menko Koordinator itu keamanan, terus ada Mendagri, terus Menteri Kominfo, kalau nggak salah, terus ada BNPT. Ada di BNPT juga. Terus saya lupa ada 2 lagi ya. Jadi nggak ada itu SKB penandatangan pembubaran HTI FPI itu melibatkan Kementerian Agama, bukan. Pak Fahru Rozi waktu itu ya. Ya itu yang ada bilang itu. Jadi ceritanya bahwa ceritanya itu kan di dalam berita. Kalau dia cerita begitu, menurut saya boleh mengatakan bahwa tidak benar gitu loh. Karena yang membubarkan FPI dan HTI itu adalah tanda tangan 6 kementerian di luar Kementerian Agama. Jadi bagaimana dia bilang dia nggak setuju, orang memang nggak diperlukan gitu loh. Dia nggak diperlukan untuk pembubaran itu. Dan kawan ini juga sama saya bertemu lah, dia bergerilya lah untuk dia jadi menteri ya kan. Ada beberapa kali ketemu saya di Menteng, terus di acara-acara. Jadi saya mengenal benar kalau orang bilang, wah Bang Sil itu hanya ngomong-ngomong, orang saya kenal kok semua kok. Terus ada yang mantan kepala BIN yang termasuk paling tua. Saya ini mau ngomong ya, beliau jadi kepala BIN, saya ini yang mengurus supaya dia di DPR aman lah. Terus dia waktu itu aktivis dan teman-teman itu nggak terima. Saya yang mengatur teman-teman relawan dan aktivis bertemu. Ya, jadi beliau ini punya partai di daerah Menteng, partai kecil lah. Terus jadi kepala BIN, terus saya pernah bikin acara buka puasa dengan teman-teman aktivis di rumahnya di daerah tempat pramuka itu apa? Cibubur, daerah situ. Iya, di Cibubur. Saya mengatur pertemuan itu gitu loh. Terus bagaimana habis dia jadi, saya juga bantu aja karena Pak Jokowi kan bilang, Mas itu mau calon kepala BIN, tolong dibantu supaya masyarakat menerima, karena kan dia aktivis nggak mau terima kan masalah tahun tragedi zaman-zaman 98 dulu, dia jadi pangdam lah, jadi apalah gitu loh. Jadi saya bantu gitu loh, saya bantulah, dan saya nggak dapat duit seperak pun. Kalau mau ngomong dia utang budi sama saya gitu loh. Jadi habis itu dicopot jadi kepala BIN. Terus menjelang dicopot itu kan dia udah tahu. Terus saya ketemu, ada sama salah satu artis lah, saya berdua ketemu dia. Terus dia nanya, Bang, kok aku mau dicopot? Saya tahu jawaban, tapi saya diam aja. Jadi saya tahu bapak-bapak ini, ya kalau saya mau ngomong bahwa
mereka sakit hati lah intinya. Masih sakit hati Iya, bukan saya bisa lihat hati orang, tapi memang dari bahasanya mereka ada yang sakit hati karena nggak dapat jabatan atau kena copot gitu loh. Terus ya intinya itulah, makanya latar belakangnya itu. Terus mereka bikin forum Purnawirawan itu yang menurut saya itu forum-foruman aja kayak kita gitu kan. Umpama mau demo siapa, kita bikin aliansi apa atau front nah, apa. Nah, pertanyaan saya ini kan mengenai forum Purnawirawan TNI ini kan, artinya kan sebagian dalam juga ada pendukung Pak Prabowo sebelumnya, ada juga yang bukan gitu. Yang pendukung Pak Prabowo sih aku lihat dikit ya. Sedikit. Kebanyakan yang di sini ini mereka pendukungnya Anies, mayoritas pendukungnya Anies ya. Jadi kalau ya mungkin yang pendukung Pak Prabowo ini juga yang nggak tahan juga belum dapat bagian, jadi udah barisan sakit hati juga maksud saya. Ya itulah kalau kita mendukung seseorang atau mendukung seseorang itu dengan ambisi. Jadi kalau kita dengan sukarela untuk memperbaiki bangsa ini untuk kemajuan, saya pikir nggak dapat proyek, nggak ada jabatan, itu hal yang biasa, jadi nggak kena di hati gitu loh. Nah terkait usulan itu kan 8 poin kan, ada 8 dari 8 poin ini. Kira-kira menurut pandangan abang ini dengan berada dalam lingkaran Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini, apakah ada hal yang lebih penting, lebih urgen dibanding dari 8 poin ini? Yang paling nggak kalau agenda apa gitu yang lebih penting? Kalau 8 poin ini ya aku lihat kayak mereka minta kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ya kan? Harusnya mereka bikin telaah dulu, ya, terus bikin disusun bagus-bagus lah, ya kan? Kenapa harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Reasoningnya, ya kan? Reasoningnya, ya berdasarkan fakta-fakta hukum dan konstitusi kita. Yang saya lihat kan nggak ada, hanya ngomong begitu aja. Aspirasi. Nah, sedangkan banyak orang lain kayak kita juga nggak mau kembali ke Undang Dasar 45. Ya kan, karena di situ kekuasaan presiden itu sangat besar sekali, mutlak sekali. Terus pembagian antara yudikatif, legislatif, eksekutif itu nggak jelas juga, gitu loh. Jadi kembali lagi harusnya kan benar-benar diriset, ditelaah dengan baik, ya kan. Terus ada salurannya gitu loh, bukan keluar-keluar kayak begitu. Pergilah ke DPR, MPR gitu loh. Pergilah konsultasi dengan presiden, ya kan. Kan mereka juga teman-teman Pak Prabowo kasarnya gitu. Ya kan. Kenapa sih hanya membuat gaduh, sedangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini membutuhkan kerjasama, kolaborasi untuk membangun bangsa. Memberantas korupsi juga. Memberantas korupsi, makanya saya bilang tadi, kayak masalah IKN mereka persoalkan, ayolah, ya kan, gini loh, IKN itu ya kan menurut orang nggak bener lah apa, ternyata IKN berjalan terus. Dampaknya ada secara fiskal, secara ekonomi terjadi pertumbuhan ekonomi seputaran Kalimantan. Jadi gini, orang bilang nggak ada pertumbuhan ekonomi, saya bilang ya pergi riset dulu, pergi survei dulu, jangan hanya ngebacot tanpa fakta, tanpa data. Ya kan, kalau melihat cerita dari teman-teman di Kalimantan Timur, ya kan, pemerintah daerah sana mengatakan bahwa ada pertumbuhan ekonomi di situ, walaupun nggak sebesar pertumbuhan ekonomi karena yang lainnya mungkin makan bergizi gratis lebih tinggi pertumbuhan ekonominya. Tapi kan intinya begini loh, kita membangun bangsa itu bukan sekedar pertumbuhan ekonomi, tapi ada keadilan. Jadi keadilan untuk masyarakat yang di luar Jawa, karena selama ini fokus peredaran uang dan pembangunan itu hampir lebih dari 50% itu di Jawa. Jawa sentris gitu. Iya kan? Sedangkan kita yang di daerah di luar Jawa ini, biar kita lihat ya kan, kayak kita dari NTT. Bagaimana dulu kita bersekolah, jalan kaki ya kan, sampai harus ditenteng sepatu karena banjir. Terus karena jalannya itu becek, lumpur, ya kan, kita nggak bisa naik motor, naik sepeda, naik mobil pun nggak bisa. Jadi kita sekolah loncat dari satu sungai ke sungai lain, ya kan. Jalannya begitu becek. Semenjak adanya Pak Jokowi, ya kan. Infrastruktur diperbaiki di situ. Diperbaiki gitu loh.
ya kan? Nah, yang kayak gini kan orang juga nggak mensurvei gitu loh, atau meriset berapa sih pertumbuhan ekonomi. Tapi bagi kita bukan itu. Negara ini, ya kan, melakukan pembangunan itu selain untuk kesejahteraan atau untuk pertumbuhan ekonomi, harus ada keadilan juga. Gitu loh. Belum lagi kalau kita lihat bagaimana DKI ini peninggian air laut, ya kan, terus macet. Macet itu kalau nggak salah itu hasil riset itu ada mungkin sekitar hampir 150 triliun kalau nggak salah. Saya lupa angkanya berapa karena kemacetan. Gitu loh. Belum lagi banjir di Jakarta gitu loh. Nah, kalau terkait dengan usulan itu, apakah semisal bisakah mereka mengganti dengan usulan korupsi? Kan kalau mereka merasa Prabowo inilah teman sesama dari Purnawirawan TNI juga, kan melihat bahwa Prabowo sedang getol-getolnya untuk memperjuangkan. Ya, makanya saya kan mengatakan bahwa Pak Prabowo ini adalah panglima jihad melawan korupsi. Harusnya ini mereka dukung. Ayo dong, kalian sebagai senior-senior, ya kan, bapak-bapak ini, bagaimana caranya banyak kasus korupsi nih? Ayo dong bantu usut dong. Atau bagaimana caranya supaya undang-undang perampasan aset dan uang kartal ini bisa segera diketok lah. Intinya kan begitu. Terus yang kedua kita melihat, ya kan, harusnya mereka melihat bahwa Pak Prabowo saat ini terus Panglima TNI, Kapolri, Kasat, turun ngurusin air, sawah-sawah. Harusnya kontra dengan itu ya. Bagaimana? Harusnya bapak-bapak ini ya turun juga dong ke sawah gitu loh. Apa salahnya sih? Gitu loh. Ya kan? Kita lihat, saya waktu itu pernah ke kantor Pak Kasat ya, Pak Maruli. Pak Maruli Simanjuntak. Ke kantor beliau nunjukin gitu loh. Bang, ini Bang, lihat Bang. Beliau nunjukin pompa-pompa air yang dia bagikan ke berapa titik pompa air? Hampir seluruh Indonesia. Ya. Bagaimana beliau nyari uang untuk bikin pompa-pompa. Jadi benar-benar tuh Pak Maruli itu merah putih banget, hebat tuh orang. Ya, jadi saya ini begini-begini, saya lebih mengakui kayak Pak Luhut gitu, ya. Merah putih banget, anak-anaknya, mantunya tuh merah putih banget. Yang saya bilang kemarin, anaknya di PBB. Anak beliau itu menggagalkan orang-orang yang akan kayak gerakan mendeklarasikan Aceh Freedom, terus Papua Freedom, terus Maluku. Nah, itu daripada yang 8 butir ini nggak jelas gitu loh. Menurut saya zong sih. Kalau menurut saya ya. Di antara 8 butir pengusutan ada sama sekali dengan 8 butir Astacita ini bagaimana Abang melihat? Ya jauh lah, hanya mereka memang mendukung Astacita. Tapi kan kemarin ya mereka juga nggak dukung Pak Prabowo. Jadi kembali lagi gerakan-gerakan ini kayak pemaksulan Mas Gibran. Itu kan sangat tidak masuk akal. Nggak ada dasar hukumnya. Tapi mereka mencoba membuat melemahkan, ya kan, kita punya keutuhan bangsa. Ini berbahaya. Kalau saya lihat apa yang mereka lakukan sebenarnya kudeta terselubung. Kudeta terselubung. Iya kan? Kudeta halus gitu. Secara halus, karena ketika masyarakat terpengaruh, ya kan, bukan lagi dilihat pemaksulan ini berdasarkan konstitusi, yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 ayat 27 ya. Gerakan rakyat dimaksud. Intinya kan mereka mencoba, kalau rakyat terpengaruh, ya kan, akhirnya revolusi kan. Itu kan udah banyak-banyak podcast itu mereka mau revolusi itu. Bukan kesalahannya Mas Gibran apa, Pak Prabowo apa, gitu loh. Berarti mereka bertolak bahwa segala sesuatu rakyatlah yang bisa menjustifikasi. Iya, jadi kan kalau umpama secara konstitusi, apa yang diminta mereka ini itu kan nggak bisa. Clear ini nggak bisa. Karena nggak sesuai, maksudnya proses pemilihan capres dan cawapres, termasuk sampai pelantikan, itu udah clear gitu loh. Semua udah Mahkamah Konstitusi gugatan dimenangkan. Dan itu kan oleh Prabowo Gibran, dan itu kan hukumnya kan final and binding. Final binding ya kan, terus sudah
ada di MPR dilantik, terus sekarang ini setelah 6 bulan ini tidak ada mereka Pak Prabowo dan Miss Gibran ini melakukan pelanggaran konstitusi apapun. Oke, ya. Ya kan? Ya. Belum ada terbukti sampai sekarang ya. Belum ada. Jadi isu-isu ini yang kalau saya lihat isu matahari kembar, isu ijazah palsu, isu pemaksulan ini, tuntutan 8 ini, termasuk undang-undang reformasi itu dalam rangka membuat kekacauan dan adu domba. Nah, intinya bukan ke Mas Gibran, tapi intinya adalah Pak Prabowo, gitu. Ya otomatis kalau melengsarkan Pak Prabowo, Pak Mas Gibran ya Pak Prabowo juga lah. Ya. Mau gimana caranya orang satu paket. Oke. Nah, makanya kemarin juga saya melihat bahwa Pak Prabowo adalah manusia yang fair, yang benar-benar negarawan, yang punya hati yang luar biasa. Terakhir beliau berpidato kembali lagi mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak pernah cawe-cawe atau intervensi. Pak Jokowi pun mengatakan hal yang sama gitu loh. Terus Pak Jokowi kemarin swasembada pangan, beliau yang meletakkan dasarnya lah, ya kan? Ya. Dan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan sekarang kita udah swasembada pangan, ya, terus swasembada jagung, menyusul ayam, telur dan lain-lainnya. Ya. Memang itu laporan kemarin juga saya juga menyaksikan. Makanya 57 tahun terakhir. Ayo Pak gitu ya. Pak Jenderal ya kan. Ini terakhir nih Abang nih, saran terakhir kita ke sawah gitu. Terakhir nih saran untuk Pak Jenderal dan semua Forum Purnawirawan, kan Abang cukup dekat dengan mereka walaupun dalam situasi yang kontras seperti ini, Abang mengenal baik. Apa kira-kira kalau mencontoh bahwa dari sisi militer ini dengan mencontoh yang dilakukan oleh Pak Maruli gitu. Ya. Jiwa korsanya seperti apa gitu kalau? Iya kan pastinya kan bapak-bapak ini juga menurut saya dulunya adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang merah putih. Tapi sekarang ini kan karena hanya masalah politik, masalah ambisi kekuasaan, kok akhirnya jadi menurut saya sih ngawur ya. Terlepas dari mungkin kalau Pak Prabowo, terus kemarin ada Pak Pak Wiranto, terus ya intinya kalau mereka kan harus ngomongnya kan sopan-sopan, Bang. Ya. Kalau kita ini kan masyarakat biasa, jadi ngomong apa adanya, bukan tidak mengurangi rasa hormat ya, tapi saya harus mengatakan apa adanya ya. Kalau memang akan terus-terusan nanti saya akan buka benar-benar lebih gila lagi yang saya buka gitu loh. Karena ini menyangkut bangsa saya, bukan hanya kalian gitu loh. Kita ini pemilik sah NKRI. Kita yang berbeda suku dan agama, juga golongan atau pangkat, kita semua sama pemilik sah NKRI. Tidak boleh ada satu orang pun ya mengintimidasi atau mengadu domba di tanah merah putih yang hebat dan indah itu. Itu quotes dari saya. Ini quotes luar biasa ya. Sangat merah putih ya. Iya. Sangat merah putih sebagai Ketua Solidaritas Merah Putih, Solmed ya. Itu yang tegak lurus dari dulu dengan Pak Jokowi ya. Hingga sekarang ini. Baik. Dengan Pak Prabowo juga. Jadi tadi Pak Prabowo, oke. Ini Pak Jokowi, ini Pak Prabowo. Ya kan? Tengahnya merah putih dan keluarga dan teman-teman gitu. Wah, ini luar biasa. NKRI harga mati ya, NKRI harga mati. Dan teman-teman, apa yang disampaikan Abang Sil ini adalah sesuatu hal yang perlu juga dikoreksi lebih jauh juga, bahwa kita harus melihat dua sisi ya. Apa yang disampaikan juga oleh Pak Prabowo kemarin dalam rapat kabinet juga memberikan klarifikasi yang jelas bahwa situasi adu domba ini mungkin kita harus lihat lebih jauh, bahwa harus melihat lebih pada dampak perekonomian dan pemberantasan korupsi. Kalau memang Forum Purnawirawan ini terus melakukan usulan untuk pencopotan Wapres, sah-sah saja ya Abang ya, sah-sah saja secara demokrasi. Sah-sah aja, tapi gini loh, harus ada landasan konstitusi dan hukum yang benar. Kalau kayak begini kan kembali lagi hanya membuat adu domba, ya kan, membuat kegaduhan, ya kan, dan juga menjudge orang secara tidak baik, tidak benar, gitu loh. Berarti, jadi kita siapa Pak Prabowo dan kita semua ini membuka ruang seluasnya untuk kritik. Tapi kritik itu harus dibangun dengan narasi yang baik dan juga fakta-fakta yang benar gitu. Kalau hanya mengkritik itu bukan mengkritik, berarti udah memfitnah orang gitu loh.
Ya, saya sepakat. Dan apa yang dikatakan Abang tadi itu merupakan sesuatu yang menyangkut konstitusi dan menyangkut bagaimana kita beraspirasi memberi kritik. Dan ya saya melihat bahwa ini adalah post factum. Sesuatu yang sudah terjadi ditarik kembali dengan untuk mengadu domba situasi. Kalau memang benar barisan ini barisan sakit hati, silakan tulis di kolom komentar.